Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita sehat walafiat, segar bugar. Itu adalah merupakan rahmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin hari semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan bersama beliau nanti di yaumil akhir kelak nantinya. Adapun tema yang saya sampaikan adalah integrasi ilmu dalam Wahdatul Ulum di UIN Sumatera Utara. Kalau kita menyimak visi rektor kita, salah satunya adalah menjadikan UIN Sumatera Utara sebagai pusat integrasi ilmu Wahdatul Ulum. Visi rektor kita ini sangat tepat dan keniscayaan, karena memang salah satu tujuan peralihan IAIN Sumatera Utara menuju UIN adalah untuk mengembalikan ilmu kepada asalnya. Ilmu yang asal itu adalah, kita lihat bahwa ilmu berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urut dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Cuplikan ayat ini menyebutkan bahwa kita para ruh manusia telah berjanji di depan Allah di Lauh Mahfuz bahwa Tuhan menanyakan kepada ruh-ruh itu, "Apakah aku Tuhanmu?" Para ruh itu menjawab, "Alastu birabbikum qalu bala syahidna." Benar ya Allah bahwa Kau Tuhan kami. Perjanjian ini merupakan isyarat bahwa saat itulah kita telah menerima namanya wahdah, bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha segala sesuatunya. Oleh karena itu, beliau Allah lah pemilik ilmu seluruh alam semesta. Jadi Allah juga menjadi guru untuk alam semesta. Sementara itu ada ulum. Ulum itu diserahkan oleh Allah secara langsung kepada manusia pertama, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa wa alama adamal asma'a kullaha. Semua ilmu-ilmu itu sebetulnya telah diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Maka ketika di surga, hakikatnya ulum itu semua ilmu telah diberikan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu asma'a itu berarti semua ilmu. Kalau kita lihat juga ketika Nabi Adam alaihissalam masih sendirian, dalam kisah surah Anbiya disebutkan bahwa Adam melihat 2 ekor burung saling bercengkrama memadu kasih. Nabi Adam ingin juga punya teman. Dalam hal ini, ilmu pertama disebutkan di situ adalah ilmu psikologi, ilmu jiwa. Lalu kemudian ada lagi ilmu tentang flora dan fauna, ada kayu. Bahkan Nabi Adam alaihissalam supaya kekal di surga, dia tidak boleh mendekati kayu. Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalim. Jadi kayu itu adalah bagian dari representasi dari sebuah hutan. Dalam ilmu lingkungan hidup tidak ada kayu sendiri. Kayu harus ada dengan kayu-kayu lain. Maka hemat saya, ilmu kedua adalah, ilmu ketiga adalah ilmu hutan. Begitulah seterusnya sampai nanti Nabi Adam turun ke bumi, ada ilmu pertanian. Terbukti anak Adam itu Kabil dan Habil mempunyai ternak, mempunyai pertanian. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu ilmu Wahdatul Ulum adalah sesuatu yang keniscayaan yang Rabbani, karena Allah pemilik ilmu.
Begitulah ilmu-ilmu Allah itu terus diamalkan oleh manusia sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi kita tetap menggunakan ilmu itu menyatu di hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terpisah-pisah. Tapi dalam catatan sejarah, ketika Islam sudah maju dan mencapai puncaknya, muncullah para ilmuwan-ilmuwan kita. Ada ahli kalam, ada ahli tasawuf, ada imam mazhab, ada ilmuwan-ilmuwan yang mengintegrasikan ilmu tetap di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belakangan kita akhirnya terjadi perang salib, terjadi penghancur leburan Baghdad oleh bangsa Mughal, sehingga semua ilmu-ilmu itu ada yang dibakar, buku-bukunya ada yang dibawa ke barat, sehingga orang barat menggunakan semua ilmu-ilmu kita itu untuk kejayaan barat. Tapi akhirnya umat Islam jadi mundur. Jabir Al-Jabiri sampai mengatakan bahwa terjadinya dikhotumi ilmu itu adalah kecelakaan besar umat Islam, sehingga natural science, ilmu kauniyat, ilmu-ilmu apa saja terpisah dari akarnya, dari tauhid. Oleh karena itu sangat tepat jika Pak Rektor kita membuat visi sedemikian rupa bahwa UIN menjadi pusat integrasi ilmu atau Wahdatul Ulum. Bapak Ibu saya hormati, oleh karena itu Wahdatul Ulum telah dibentuk di UIN. Sehingga saya beberapa bulan yang lalu Pak Menteri Agama kita telah melaunching 2 lembaga non struktural. Satu adalah Pusat Wahdatul Ulum, yang kedua adalah Pusat Studi Moderasi Beragama. Bapak Ibu saya hormati, kalau kita lihat bahwa Wahdatul Ulum ini bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembelajaran di UIN Sumatera Utara. Kalau kita lihat juga dalam konsepnya, ada 4 peringkat untuk menuju Wahdatul Ulum ini dilaksanakan secara komprehensif, utuh dan totalitas di UIN. Yang pertama adalah disebut dengan level filosofi. Level filosofi adalah Wahdatul Ulum mengkaji secara mendalam filosofi dan pemikiran-pemikiran hazanah keilmuan yang ditetapkan dalam Wahdatul Ulum, baik antara hubungan manusia, alam dan lingkungan. Yang kedua namanya level materi. Nah, itu lagi sudah tersedia buku Wahdatul Ulum untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah level metodologi, dan kita sudah siapkan seluruh metodologi keilmuan di Wahdatul Ulum agar semua civitas akademika melaksanakan Wahdatul Ulum dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah disebut level strategi. Itu pun sudah kita siapkan. Mudah-mudahan semua kurikulum, silabus, materi komprehensif itu sudah kita siapkan dan ada penataran dosen. Mudah-mudahan Wahdatul Ulum dilaksanakan di UIN Sumatera Utara sehingga kampus UIN menjadi kampus yang rabbani, selamat dunia dan akhirat. Saya kira demikian saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.